Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di masa-masa saya muda di pesantren, selain ngaji kitab juga beberapa kawan belajar ilmu-ilmu kesaktian. Ada yang itu kalau udah ditampilin di lapangan itu di depan sekolah di lapangan atraksi, ada yang punya ular gedenya luar biasa ular itu. Ada yang debus kagak mempan dibacok. Bahkan itu ada satu ilmu yang kalau kalau orang mau mukul mental mah itu udah biasa yang begitu mah. Orang mau mukul kita nih mental yang mukul itu udah biasa yang begitu mah. Lah ini ada suatu ilmu yang mampu membakar sesuatu dari jarak jauh. Itu luar biasa itu waktu zaman saya muda itu, namanya juga anak muda. Bahkan kontak dengan jin pun itu sering dilakukan kalau malam Jumat. Lama kelamaan ya namanya juga umur bertambah, usia bertambah jumlahnya, berkurang peluangnya. Saya udah kagak peduli sama gituan lagi. Yang saya peduliin adalah bagaimana kita bisa dekat kepada Allah. Kalau kita udah dekat kepada Allah, urusan lain mah gampang. Itu aja. Mendekatkan diri kepada Allah adalah orang-orang yang takwa. Yang udah sering saya bahas, orang takwa adalah orang yang ciri-cirinya orang bertakwa. Karena ciri-ciri orang bertakwa itu dari banyak yang saya baca, kalau minimal ada 4, itu 3 diantaranya berurusan dengan manusia. Sisanya cuma 1 biji cuma berurusan dengan Allah. Lainnya berurusan dengan manusia. Betapa untuk mencapai nilai takwa itu urusan abluminan nas kagak boleh diremehin. Rajin banget puasa. Senin Kamis puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa segala macam puasa. Apalagi puasa Ramadan. Dikerjain benar-benar, tapi kitanya nggak punya menjalin silaturahim dengan manusia, tidak mempunyai hubungan baik dengan sesama kita. Pelitnya setengah mampus, suka banget SMS apa itu, senang ngelihat orang susah ngelihat orang senang. Yang begitu kagak ada ciri orang bertakwa. Yang pertama orang bertakwa wal kaziminal ghaidha. Wal kaziminal ghaidha bisa menahan marah dalam keadaan apapun. Karena satu hari Rasulullah ditanya, ya Rasulullah apa amalan yang saya jangan nanya lagi kepada engkau? Jangan marah, Rasulullah bilang. Ini kalau nggak salah saya baca seperti itu. Lalu yang kedua wal afina aminas, dan memaafkan manusia. Itu berat tuh, bukan gampang itu. Bayangin kita udah disusahin, dikasih air tuba, masih kita balas dengan air susu. Itu hanya wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah. Nah, orang-orang yang dekat kepada Allah adalah orang-orang bertakwa, adalah orang yang dekat kepada Allah. Mereka itu menjaga hubungan, hubungan baik, silaturahim disambung. Jangankan kepada manusia, kepada makhluk-makhluk lain juga dijaga. Menjaga lingkungan, menjaga daerah, jangan sampai jadi rusak. Jangan kayak Bani Israel. La tufsiduna fil ardi marotaini. Mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini berkali-kali. Di situ ditulisnya marotaini, tapi sekarang lihat udah berkali-kali yang kayak begitu dibuat. Orang-orang yang bertakwa adalah orang kita ini mudah-mudahan jangan termasuk orang-orang yang membuat tufsiduna fil ardi marotaini, membuat kerusakan di muka bumi ini berkali-kali. Memutuskan silaturahim, pelitnya setengah mampus, suka banget ngegampangin, nyepelein orang tuh gampang banget. Nah itu tidak termasuk orang-orang yang bertakwa. Kita koreksi diri kita. Mudah-mudahan kita jangan termasuk orang yang seperti itu. Nah, di antara semuanya adalah 3 hal. Apabila kita amalin, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan buat kita. Apa itu? 3 hal. Apabila pertama, sesuai dengan hadis Rasulullah yang sering saya upas, suatu hari Rasulullah bersabda, Rasulullah ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, berapa kadar saya berselawat kepada engkau sehari-hari? Rasulullah menjawab, masih terserah engkau, berapa aja boleh. Ya Rasulullah, ijan, cuma Rasulullah bersabda, ijan, apabila engkau tambah, fakhairulaka, apabila engkau tambah itu lebih bagus. Ya Rasulullah, kalau gitu saya sepertiga, kalau ada waktu saya beribadah, katakanlah 2 jam, sepertiganya saya berselawat kepada engkau. Bagaimana? Masih terserah engkau, sepertiga juga boleh.
apabila engkau tambah fahairul laka, maka akan lebih baik buatmu. Ya Rasulullah, kalau gitu saya 50% lah bahasa kita mah. Terserah engkau, apabila engkau tambah itu lebih baik ya Rasulullah. Kalau begitu saya 75%. Kurang lebih begitulah kira-kira. 2/3, 3/4, sepertiga gitu bahasanya. Kalau begitu ya Rasulullah, saya sekitar 75%. Bagaimana? Masih tak terserah engkau ya Rasulullah. Tetapi apabila engkau tambah itu lebih baik ya Rasulullah. Kalau begitu saya mau membaca sholawat sepenuhnya kepada engkau. 100% waktu ibadah saya buat untuk membaca sholawat. Lalu apa kata Rasulullah? Au kama qala Rasul, izan kalau begitu Allah akan memberikan 3 kepada engkau. Nah ini kita pegang apabila Rasulullah bersabda seperti itu memang dalam hadis. Au kama qala Rasul disebutkan apabila engkau membaca sholawat secara seperti tadi, waktumu dibaca untuk membaca sholawat aja kan, waktu 3 jam kita mampu. Setelah kita melakukan ibadah lain, sholat kita lakukan dengan baik, dengan tertib, dengan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Sholu kama ra'aitumuni usolli, itu udah kita kerjakan. Lalu kita ada waktu lagi, itu 3 jam atau 2 jam, 4 jam, 5 jam, kita semuanya membaca sholawat. Rasulullah bersabda, maka Allah akan izan, kalau begitu Allah akan menganugerahimu 3 hal. Pertama, rezekimu dicukupkan. Jangan khawatir, Allah akan memberi rezeki dari jalan yang kita nggak pernah sangka. Itu tetap ada. Rezeki itu di mana sih? Yang udah masuk ke mulut kita itu baru rezeki. Yang udah dipakai sama kita itu baru rezeki. Duit di kantong kita, di rekening kita nih ada banyak, ada miliar, ada triliun kalau bisa, tapi belum tentu menjadi milik kita, belum tentu kita pakai. Saya udah pernah ngalamin itu bagaimana rekening saya dalam bentuk dolar dijebol sama orang, hilang duit $1.000 lebih. Emang ada di tangan kita tapi bukan rezeki buat kita. Udah pernah yang seperti itu. Dulu di zaman saya masih muda-muda, masih berurusan dengan teknologi. Lalu itulah bukan rezeki kita namanya. Apa yang udah kita punya, yang udah kita miliki, kita merasa itulah punya kita, tapi belum tentu punya kita. Apa yang kita sedekahkan dia akan menjadi amalan yang membantu kita di alam kubur. Lalu apa yang kita masih miliki sekarang ini belum tentu. Kadang-kadang kita meninggal jadi milik ahli waris, bukan milik kita lagi. Padahal kita usahanya udah susah, dicampur dengan curang-curang, dosanya tetap dihitung. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua, cita-citamu akan disampaikan kalau kita membaca sholawat terus kepada Rasulullah. Cita-cita kita akan disampaikan oleh Allah, hajat-hajat kita akan dipenuhi, dan yang paling terakhir yang kita pengen semuanya adalah dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Nah inilah kita juga jaga, jangan sampai kita gampang-gampang aja berbuat dosa. Tapi begini, orang-orang yang baca selawat dia itu akan berusaha menjauhkan dirinya dari dosa. Dia nggak mau, nggak enak malu lah sama Rasulullah, masa selawat doang gue baca tapi sunnah-sunnah Rasulullah nggak gue kerjain, malas nggak mau lah. Ngapain ngerjain kayak gituan, malu sama Rasulullah. Tiap hari baca salawat tapi curang masih ada, nggak mau lah. Ibadah kurang, tambah lagi. Nah biasanya juga begitu, orang-orang yang baca salawat insya Allah ibadahnya bertambah, dosanya diampuni, rezekinya dicukupi, dan juga cita-citanya dikabulkan. Mudah-mudahan 3 hal ini menjadi kita untuk memicu kita untuk semakin selalu membaca salawat kepada Rasulullah dalam keadaan apapun. Insya Allah itulah mungkin yang disebut dengan syafaat. Karena syafaat itu bukan hanya di akhirat, urusan dunia juga. Banyak sekali orang yang masalahnya sulit banget bisa selesai dengan syafaat Rasulullah yang ditemui melalui mimpinya. Usikum wa nafsi bitaqullah, mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Allah menolong kita dengan membaca, dengan selalu membiasakan berzikir, yaitu membaca sholawat kepada Rasulullah. Sebagaimana kita dengar, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah dengan berzikir menyebut namaku, kita bersolawat kan menyebut nama Allah. Allahumma, ya kan, menyebut nama Allah. Tatmainul qulub, mudah-mudahan hati kita menjadi tenang, masalah kita menjadi ada jalan keluarnya, dan dijauhkan dari yang susah-susah. Inilah bagian dari keberkahan sholawat, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mencukupkan rezeki kita datang dari segala arah, dan Allah menyampaikan cita-cita kita, dan mungkin juga menyelamatkan kita dari bahaya-bahaya yang mungkin akan mengancam kita, baik dalam bentuk fisik maupun rohani. Karena pernah saya dulu dengar ada suatu orang yang setiap hari membaca salawat kepada Rasulullah. Ketika dia mau dimasukkan ilmu
sama orang lain, sama kakeknya diwariskan ilmu yang bukan ilmu gaib lah. Itu ternyata ilmunya gak masuk dan balik. Ini berkah daripada membaca salawat. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. 3 hal yang didapat apabila kita minimal kita dapat apabila sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah au kama qala Rasul dalam hadis tadi, apabila kita selalu membaca salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah dalam segala apapun. Jangan beribadah seperti iblis. Apa itu iblis kata? Ila ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang gak bisa aku goda. Dan juga mudah-mudahan ada berkah, ada hikmahnya buat kita. Terus kita bersalawat. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jangan lupa kita selalu membaca salawat kepada Rasulullah, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, dan juga apa yang diinginkan semua manusia, yaitu rezekinya dicukupkan, cita-citanya disampaikan, dan dosa-dosanya diampunkan. Man mata fi hubbihi nalaku lamat labi. Siapa yang meninggal tetapi dia mempunyai kecintaan kepada Rasulullah, mudah-mudahan dia telah mendapatkan apa yang dicari semua orang. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan 3 hal ini dapat kita gapai juga dengan karomah dan berkah dari membaca salawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.